Wa aina uhibbuka wa aina uhibbauka. Di mana aja teriakan tadi kekasih-kekasih engkau, yang engkau cintai, yang mencintai engkau itu di mana? Ma auhasaka. Lalu apa yang menjadikan engkau susah? Itu yang cinta mati tadi tuh. Kita tuh tadi kita masuk dalam kubur sabarataan bulik. Tikar buluk 4 bulik juga. Kadanya orang meninggal, habis semuanyaan. Bini kita yang sayang lawan kita pun bulik. Paling 3 hari tatawa adanya. 3 hari juga bini kita tatawa lagi nya. Hari pertama tuh ya masih menangis. Banyak tangisan, hilang cinta. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala katakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu Allah sudah sambat. Ngapa kau kafir? Kafir itu kaper itu terdinding. Kaper itu kan kayak ini kaper, kau kulitnya kan kapar nih bahasa Inggrisnya. Tahalat tuh, nah tahalat lawan isi kulit nih. Ini kulit artinya. Kenapa kau terdinding kepada Allah? Wa kuntum amwata, padahal kau asalnya adalah kadada. Amwata kadada. Fa ahyaku, kemudian aku adakan, aku hidupkan. Summa yumitikum, kemudian aku matikan pulang. Summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan, artinya dibangkitkan. Summa ilaihi turja'un, kepadaku engkau kembali. Semuanya kembali kepada Allah. Maka behimat kita kan. Maka ketika masuk ke dalam kubur pulang, kita sepintas aja. Karena ini kebetulan ada terbaca di kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin ada. Wayan dabu liman ala syafiril qabri ayyahsya salasah hasayatin biyadaihi qailan. Ini diperintah kita, disuruh kita, ada pangwajib, disuruh kita. Napa? Kalau kita tolak ke kubur, bagana dihiga kuburan, Allahumma shalli ala Muhammad. Napa yang digawi? Ayyasya salasa hasayatin biyadaihi qailan. Maka kita disuruh ma'ulah menggumpal tanah. Nah, itu dalam kitab menggumpal lawan tanah. Berapa gumpalan? Ada gumpalan 3 gumpalan. Nah, 3 gumpalan apa dibaca? Pertama, gumpalan pertama minha khalaqnakum. Minha khalaqnakum, tiup tawak kamakam tadi. Yang kedua apa? Wa fiha nu'idukum, tiup pulang, tawak pulang. Yang ketiga apa? Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, tiup pulang, tap timbai ketiga kali. Imbah itu yang digawi pulang, mun hendak lengkap lagi napa? Dibacakan inna anzalnahu sab'a marratin, 7 kali, 7 gumpalan mana? Itu afdal lagi, namun hendak ditambahi bagus. Wa ja'alahu ma'al mayyit fi kafanihi aw qabrihi. Andak aja, diandak ada tawakah tentang kuburannya tuh nah. Kadang orang dijadikan orang bantal. Gumpalan-gumpalan tadi nah, masuk ke dalam. Inna anzalna na masuk ke dalam. Sagana apa? Lam yu'adzib dzalikal mayyit fil qabri. Sagana apa? Inya kada diazab di dalam kubur. Si mayat tadi kada diazab. Tapi sini masih lam. Lain kalau lan. Kalau sini lan, maka kada bakal diazab. Tapi kalau lam ada kemungkinan. Berarti ada kekhususan, ada orang yang tetap diazab walaupun dibacakan ini. Maka kenapa harus dibacakan ini? Supaya kita berdoa mudah-mudahan jangan diazab. Bagaimana caranya? Ini orang ini ahlu maksiat, kada ahlu ibadah, kada ahlu ma'rifat, kada ahlu hakikat, kada ahlu syariat. Semuanya kada ada ahli apa-apa. Cuman mati. Tapi ini nih bubuhan lawan kita, tetangga lawan kita, kau akrab lawan kita. Bagaimana supaya menyelamatkan sesama umat manusia nih, umat muslim nih. Ketika hendak sembahyang jenazah tadi, di situ kita yang menghakikatkan sidin nih. Nah, maka orang-orang bahari selain menghakikatkan di dalam kalbu, menghakikatkan membalikan nih, piannya asalnya ya Allah, ini asalnya daripada ini juga, ini jadi ini sama kayak kita kaji bahari lo.
dikembalikan asalnya ini nih. Kemudian setelah tuntong imam sembahyang jenazah, makmum harus ngerti, imam harus menyambatkan apa? Saksikanlah bahwa mayat ini adalah orang baik. Maka itu menguntungi benarnya orang baik, harus kayak itu. Kita makmum nunggut aja. Kita ini jadi saksi, maksudnya mesawat 40 orang terlepas daripada fitnah kubur sidin. Ya, memang itu barang tuh simpel tapi memang kada dibudayakan. Salang iman pulang menyambat. Karena aku nyambat sambat baiklah kayak itu pulang. Artinya kita ini kada kompak dari awal. Jadi dari awal kompak sebaratan, apabila sembahyang sini kalau sudah disambat, saksikanlah bahwa ini aku bertakon kana. Jawab, adakah ini termasuk orang yang baik? Baik je kita atau khair je kita. Ini kita jadi saksi sudah. Untung jar kebubuhan guru, ini orang kemudian akan terlepas daripada fitnah kubur. Ditambah lagi kalau sudah dikubur, dipampan sudah tutup itu baru dibacakan yang hari itu. Sabbataqallahu biqauli sabit kama yusabbitul ladzina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dah, sajam 15 menit. Udah hari itu. Jadi tinggal dibaca aja lagi catatan tunana. Bawa ke kubur sejam 15 menit dihitung mulai ke bila. Orang tuntong belikan dah, bertinggal kita. Nah, menyelamatkan orang ini. Karena Allah akan selamatkan kita. Kalau kita katuju menyelamatkan orang, Allah yang akan menyelamatkan kita. Mungkin keluarga kita ada yang alim, ada yang mendoakan, tapi orang lain kan yang mendoakan. Jangan takutan, jangan merasa tekor ketika beribadah lawan Tuhan. Cara Tuhan tuh unik, membantu lawan kita. Tenang. Jadi dibacakan. Jadi kiapa haja pejabat tingginya, kiapa haja alimnya, bahkan sekelas misalnya Habib Umar Al-Hafiz, kalau sidin masuk kubur tatap pijak orang. Tapal kubur tak jajak orang. Hilanglah sudah kemuliaan. Kenapa hilang kemuliaan? Karena yang mulia itu di dalam. Orangnya tulak, sudah yang mulia tadi itu tulak, sudah. Tinggal jasadnya akan mulia karena yang di dalam mulia. Karena mana mungkin rumah orang bersih di dalam, di luar sabak, kada mungkin. Di dalam bersihnya rumah orang bisa dilihat dari rumah luarnya. Ya kah? Orang ahli hakikat akan terlihat dari syariatnya. Mana mungkin hakikatnya bersih, bagus, sempurna kalau luarnya amburadul. Rumah itu kalau bersih itu mungkin di dalam itu bersih, luar mereng. Dalam haratnya bersih orang tuh di luar pimpis ada tekipain apa sampah. Ya orang dustakan orang. Tapi kalau bersih di depan, berkemungkinan di dalam bersih. Tapi karena perkara di dalam ini kan kadang ditebak. Di dalam ini kita Allah mutlak yang tahu, kita kada tahu. Kadang kita main nujuman kada kawa. Cuman prediksi bisa. Tapi prediksi belum tentu bujur. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan sebuah hadis, Pak Jasidin, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Hati-hati ya Nabi Muhammad dengan firasatnya, sangkanya. Firasat sangka, tapi sangkanya lain, sangka lawan sangka kita. Sangka orang-orang ini beda. Nah, hati-hati Jasidin dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Karena bahwasanya pandangan orang yang beriman tadi, firasatnya orang mukmin tadi, orang beriman tadi, firasatnya, pandangan kalbunya itu dengan nurnya Allah Ta'ala, hidayahnya Allah Ta'ala artinya. Kada pangilmunya juga, karena Allah yang nama buka tirai. Tiba-tiba terlihatlah kita aja batanduk buhan pian aja no. Melihatnya seakan-akan sidin yang harat kada ada si harat ada. Dada ulama yang harat. Kenapa kemudian ternampak harat? Nampak harat, kelihatan nampak harat. Sidin harat benar aja. Tahu karena sidin dibukakan tirai itu aja. Dan orang kayak begitu tidak selalu dibuka tirai. Karena kalau asik dibuka tirai lawan orang lain, aib orang nampak terus. Hijabnya bahaya, maka kasyaf itu adalah hijab yang paling besar bagi orang yang menuntut akan Allah Ta'ala, menuntut akhirat. Itu kasyaf itu salah satu ujian. Bagi kita itu karamah, kada. Bagi orang yang menuntut jalan kebenaran, menunjuk berjalan kepada Allah, kasyaf itu hanya bagian daripada hadiah.
Dan itu kemudian bisa jadi hijab lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Kita asik melihat aib orang. Semakin kita asik melihat aib orang, maka Allah tutup aib kita. Maksudnya aib tutup apa? Kita kadang melihat lagi dosa kita. Asik melihat dosa orang. Nah, nento dosa kita kada terlihat lagi. Lalu kada sawat tubat lagi. Maka paling kada tubat tu pang andalan kita tubat dari lain. Maandalkan ibadah ya wallah alam kayak kita nih. Sakit tadi pang dah maandalkan ibadah. Nah, nento